Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah. Sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Ibu Bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Ibu Bapak sekalian, yaitu tips menjadi guru favorit di sekolah. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk ibu bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Beriring doa, mudah-mudahan ibu bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu bapak, langsung menuju pada materi berikutnya tentang tips menjadi guru favorit di sekolah. Ibu bapak, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru sesungguhnya sangatlah berat. Di pundaknya tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai atau tidak. Tugas dan tanggung jawab ini semakin berat karena tidak sedikit dari orang tua yang seakan mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak-anaknya di sekolah. Mereka beranggapan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua adalah bekerja dan bekerja, sehingga mempunyai uang dan banyak untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk biaya sekolah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang berusaha dengan sekuat tenaga agar anak-anaknya dapat sekolah di tempat yang favorit. Misalnya biayanya mahal, kemudian sekolahnya juga favorit. Orang tua yang demikian biasanya telah merasa bahwa tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan anaknya telah selesai. Mereka percaya sepenuhnya bahwa pihak sekolah telah mendidik dengan baik, sehingga merasa tidak perlu lagi mengontrol pendidikan anaknya ketika di rumah. Anggapan yang seperti itu tidaklah benar. Orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak secara keseluruhan. Sedangkan guru bertanggung jawab karena mendapatkan amanah dari orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Di samping merupakan tanggung jawab kemanusiaan, disinilah sesungguhnya tugas dan tanggung jawab guru menjadi tidak main-main. Amanah dari orang tua untuk mendidik anak-anak mestinya ditunaikan dengan sangat baik. Dan pekerjaan mulia ini tentunya harus dikerjakan dengan baik pula agar kelak mendapatkan imbalan di akhirat nanti. Guru tidak hanya mengajar. Guru tidak sekedar mengajar tetapi juga mendidik anak didiknya. Dengan demikian, seorang guru tidak dikatakan sebagai orang tua kedua bagi anak-anak didiknya. Sebagaimana orang tua kedua, sudah tentu dibutuhkan kedekatan dengan anak-anak didiknya. Kedekatan dengan anak-anak didik adalah kunci penting bagi seorang guru bila ingin sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa kedekatan, tugas dan tanggung jawab itu akan sulit dapat terlaksana dengan baik. Karena anak-anak didik kita bukanlah robot yang bisa menerima program apapun dari orang yang membuat atau mengoperasikannya. Anak-anak didik adalah pribadi yang mempunyai jiwa. Sudah tentu menghadapi pribadi yang mempunyai jiwa dibutuhkan kedekatan di antara dua jiwa agar
komunikasi dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Inilah pribadi seorang guru yang berhasil mengajar sekaligus mendidik di hadapan murid-muridnya. Sosok seorang guru favorit yang dicintai oleh anak didiknya, motivasi dan kecintaan seseorang untuk menjadi guru adalah dasar bagi seorang guru dan sukses dan dicintai oleh murid-murid atau tidak. Ibu bapak, bahwa motivasi dan kecintaan ini terus terpancang sejak awal seseorang menekuni profesi sebagai seorang pendidik atau guru, atau bisa pula baru terbangunkan setelah seseorang menjalani profesi ini semakin waktu. Motivasi dan kecintaan sebagai seorang guru harus senantiasa dijaga agar seseorang tetap bersemangat menghadapi anak didiknya dalam proses pembelajaran. Jadi, motivasi dan kecintaan ini semacam ruh bagi seseorang guru agar selalu dekat dengan anak didiknya, sehingga apa yang disampaikan dalam pembelajaran mudah diterima oleh peserta didiknya. Inilah kunci yang sangat penting bagi keberhasilan seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang tidak hanya mencintai profesinya, tetapi juga dicintai oleh anak didiknya. Modal utama agar menjadi guru favorit, agar menjadi guru terbaik atau disayangi peserta didiknya, modal utama agar menjadi guru yang favorit dan terbaik bagi peserta didiknya yaitu ada beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru harus ada kedekatan dengan anak didik. Modal utama sebagai bagian dari tip menjadi guru favorit atau dicintai oleh peserta didik, yaitu hubungan yang dekat dengan mereka. Kedekatan dengan anak-anak didik ini bisa dibangun dengan kedekatan secara lahir maupun secara batin. Kedekatan antara guru dan anak didiknya mutlak diperlukan. Hal ini dianggap penting karena proses pembelajaran diyakini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik secara maksimal tanpa adanya kedekatan antara pendidik dan peserta didik. Dengan adanya kedekatan ini diharapkan anak didik dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya dengan merasa perasaan yang santai dan pikiran yang tenang. Ibu bapak, yang kedua yaitu membangun suasana yang menyenangkan. Orang yang pandai membangun suasana yang menyenangkan dalam sebuah hubungan juga pasti akan disenangi oleh banyak orang. Demikian pula dengan guru hendaknya pandai membawa suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, sehingga disenangi oleh peserta didiknya. Siapa saja akan merasa senang bila berada dalam suasana yang menyenangkan, termasuk peserta didik kita. Ketika mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan, mereka akan merasa sangat senang. Yang ketiga yaitu guru harus berperan sebagai orang tua kedua. Guru yang bisa berperan sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya ketika berada di sekolah, maka guru tersebut akan dicintai oleh anak didiknya. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya menjadi modal utama dapat dikatakan sebagai guru favorit. Anak didik adalah pribadi yang sesungguhnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta keteladanan yang baik dalam masa perkembangan jiwanya. Selanjutnya ibu bapak, yang keempat, guru harus berkepribadian layak ditiru. Sebagai guru yang dicintai oleh anak didiknya,
adalah guru yang mempunyai kepribadian layak untuk ditiru. Inilah kepribadian utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut filsafah Jawa, kata guru berasal dari kalimat bisa digugu atau dipercaya dan ditiru, dicontoh. Jadi orang yang menjadi guru adalah orang yang bisa dipercaya dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didiknya. Dua hal yang sebagaimana tersebut yaitu bisa dipercaya dan layak ditiru telah menjadi modal utama bagi siapa saja yang ingin menjadi guru dan harus mempunyai kepribadian yang layak untuk ditiru. Selanjutnya yang kelima yaitu bersikap kasih sayang. Seorang guru yang ingin dicintai oleh anak didiknya harus bisa memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Kasih sayang ini besar pengaruhnya dalam rangka mewujudkan keberhasilan peserta didik dalam menguasai standar kompetensi mata pelajaran ketika proses pembelajaran. Sikap seorang guru yang penuh dengan kasih sayang tidak menjadikan semangat tersendiri ketika ia menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang berprofesional. Ibu bapak, adapun yang terakhir adalah tip yang terakhir adalah guru harus sabar dalam mengajar. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah yang sabar dalam menghadapi mereka pada proses pembelajaran. Kesabaran seorang guru akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Kesabaran guru juga membuat peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk lebih memahami pelajaran yang dihadapinya. Inilah kunci yang sangat penting dalam meraih keberhasilan di dunia pendidikan, utamanya di lembaga sekolah. Dan itulah tip untuk menjadi guru favorit atau guru yang disenangi oleh peserta didiknya di sekolah. Nah, demikianlah Ibu Bapak video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan video kali ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.